pada kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin. Maka kita yang menjadi kepala rumah tangga, apa yang mesti kita lakukan? Qu anfusakum. Yang paling pertama, jaga diri kita dulu. Kalau kita baik betul jaga orang lain tapi nggak menjaga diri kita, itu sia-sia. Orang masuk surga, kita masuk neraka. Nah, ini nggak betul. Maka begitu juga orang-orang yang menyampaikan nasihat kepada orang lain. Nasihat yang paling pertama diambil itu siapa dulu yang menyampaikan nasihat? Jangan sampai rugi. Bagaimana rugi? Orang yang dikasih nasihat semuanya masuk surga. Orang yang ngasih nasihat nggak masuk surga. Itu rugi betul. Rugi betul. Begitu juga kita yang menjadi pimpinan daripada rumah tangga, jaga diri kita dulu. Jaga diri kita. Faqidu syai' la yu'ti. Nggak mungkin orang yang nggak punya bisa memberikan kepada orang lain, nggak mungkin. Maka bagaimana? Jangan pernah kita meninggalkan yang namanya nasihat, terutama untuk diri kita dulu. Qu anfusakum, jaga diri kalian. Wa ahlikum, jaga keluarga kalian. Bagaimana cara menjaganya? Maka di dalam tafsir Imam Qurtubi disebutkan, fa'ala rajul ayyusliha nafsahu bitta'ah. Qu anfusakum di sini maknanya apa? Hendaklah kepada setiap lelaki itu menjaga dirinya dengan cara apa? Ayyusliha nafsahu bitta'ah, memperbaiki dirinya dengan ketaatan. Memperbaiki dirinya dengan ketaatan. Asli nafsaka yasluh lakan nas. Kalau kita perbaiki diri kita, maka orang-orang pun akan memperbaiki diri mereka. Orang-orang bermuamalah dengan kita tergantung dengan keadaan kita. Kalau kita orangnya bocor, orang akan bergaul dengan kita seperti apa yang kita punya. Kalau orang jaga waktu, orang bergaul kita betul-betul paham dengan yang namanya waktu. Kalau kita jaga tutur kata, orang nggak akan sembarang ngomong sama kita. Betul-betul akan menjaga tutur katanya. Ini keadaan orang dengan diri kita. Maka kalau kita betul-betul memperbaiki diri, ketika bilang, oh Ustadz ini pasti tepat waktu nih, nggak mungkin telat-telat. Orang pun akan menyesuaikan dengan orang tersebut. Oh ini Ustadz ini betul-betul jaga adab nih, orang ini betul-betul jaga adab. Maka ketika kita jumpa dengan dia pun, kita betul-betul menjaga adab. Tapi kalau bocor orangnya, kalau nggak pas orangnya, selengean kalau istilah bahasa sekarang, itu orang-orang yang bergaul dengan dia, ya seperti itu juga. Seperti itu juga. Nah, maka perbaiki diri kita dulu. Apapun yang orang lakukan kepada kita biasanya tergantung cerminan kita yang dilihat oleh orang-orang. Cerminan kita yang dilihat oleh orang-orang. Ketika kita tahu bapak nih kalau pasti buat rapat telat terus, alah nggak usah datang cepat-cepat kali. Tapi kalau tahu ini bapak nih betul-betul tepat waktu, maka orang-orang pun akan berusaha menyesuaikan. Aslih nafsaka, qu anfusakum, yaitu ayusliha nafsahu bitta'ah. Jaga diri kita, perbaiki diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah dirahmati Allah pernah kita sebutkan, kalau hubungan kita dengan baik dengan Allah itu baik, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan ketaatan, maka apa yang terjadi? Allah pun akan memperbaiki keadaan orang-orang kepada kita. Nah, jadi kalau kita betul-betul memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka jangan khawatir dengan hubungan kita dengan orang-orang. Allah yang akan perbaiki. Maka kadang-kadang ketika kita lihat nih, kenapa istri nggak mau taat? Kenapa anak nggak mau taat? Padahal udah saya bawa pulang rezeki banyak, udah saya ajak jalan-jalan, udah semuanya saya kasih, tapi kenapa pembalasan mereka seperti itu kepada saya? Maka jangan pertama kali menyalahkan orang lain dulu. Kita cek diri kita. Mungkin hubungan kita dengan Allah yang nggak bagus. Hubungan kita dengan Allah yang nggak kuat. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang di sekeliling kita pun susah untuk tunduk, taat, dan patuh kepada kita. Berbeda dengan kebalikannya, sebagaimana disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah kalau mencintai seseorang, apa yang dilakukan oleh Allah? Nada Jibril. Allah akan panggil Jibril dengan mengatakan, wahai Jibril, wahibbu fulan, saya cinta si fulan, maka cintailah dia. Setelah Allah mengumumkan cintanya kepada seorang tersebut dan mengajak Jibril untuk mencintainya, apa kata Jibril? Jibril pun berseru sehingga didengar oleh semua malaikat. Apa kata Jibril? Sesungguhnya Allah cinta si fulan, maka cintailah dia. Seketika orang tersebut namanya viral di langit. Semua cinta pada orang tersebut daripada penduduk langit. Kemudian apa yang terjadi? Fawadha'al qabul fil ardh. Allah jadikan orang tersebut diterima di atas muka bumi. Bukan hanya manusia saja yang mau menerima dia, tanah mau menerimanya,
lingkungan mau menerimanya, pepohonan mau menerimanya, semua Allah tundukkan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dapat cinta daripada Allah. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ku anfusakum wa ahlikum, jaga keluarga kalian. Bagaimana cara menjaga keluarga? Wa yuslihu ahlahu islahar ra'i lirra'iyah. Ibarat pemimpin itu menjaga rakyatnya. Di dalam yang lain disebutkan yaitu fayu'allimuhu al-halal wal haram. Jadi seorang kepala rumah tangga ini untuk menjaga keluarganya dari api neraka itu dengan cara apa? Yaitu dengan menjaga, mengajarkan mereka mana yang halal, mana yang haram, dan menjauhi daripada maksiat dan dosa. Ila ghairi dzalika minal ahkam, begitu juga dengan hukum-hukum yang lain. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan yaitu apa? Muru abna'akum bis-shalah li sab'in. Perintahkan anak kalian untuk mendirikan salat. Umur mereka 7 tahun. 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk salat. Padahal mereka nggak ada kewajiban untuk melaksanakan salat, belum balik. Tapi apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah? Suruh mereka untuk mengerjakan salat. Ini kalau betul-betul kita cinta kepada keluarga. Anak yang belum balik, kalau seandainya dia melakukan kebaikan, itu apa yang terjadi? Kebaikan tersebut juga kembali kepada orang tuanya. Dia sedekah, kita dapat pahala. Dia sholat, kita dapat pahala. Semua kebaikan yang dilakukan oleh anak, orang tua mendapatkan manfaat. Mendapatkan manfaat. Sedangkan keburukan yang dilakukan oleh anak, orang tua nggak dapat dosa. Karena memang dia belum dibebankan hukum-hukum. Dia belum dibebankan hukum-hukum. Maka berusahalah. Harus betul-betul kita termotivasi untuk mendidik keluarga. Pertama, anak. Muru abna'akum bis-shalah wahum abna' li sab'a. Mereka 7 tahun. Dan kalau udah 10 tahun bagaimana? Disuruh pukul. Tapi pukul di sini yaitu apa? Pukulan yang tidak mencederai. Nah, ini bagaimana? Bisa dengan kata-kata, bisa dengan hati, macam-macam lah. Orang tua paling paham tentang keadaan anaknya. Kasih reward, kasih punishment. Ini ketika kita ingin mendidik keluarga. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan hakul walad 'alal walid, haknya seorang anak atas orang tuanya yaitu apa? Yaitu ayyuhsina ismahu wa yu'allimahul kitabah wa yuzawwijuhu idza balag, yaitu dikasih nama yang baik. Kemudian juga diajari cara menulis, membaca menulis. Kemudian juga menikahkan anak tersebut apabila anak tersebut sudah balik. Ini kewajiban daripada orang tua terhadap anak. Bahkan apalagi di zaman sekarang jemaah rahmati Allah, manahala walidun waladan afdal min adabin hasan. Tidak ada perkara yang paling penting, yang paling bagus untuk diajarkan oleh orang tua kepada anak kecuali melebihi daripada akhlak yang baik. Maka ajari akhlak. Enggak mungkin kita ajari akhlak, kita enggak punya akhlak, enggak mungkin. Anak itu betul-betul peniru yang hebat. Peniru yang ulung, sangat cepat bisa meniru orang tuanya. Ini anak. Maka kita berikan keteladanan kepada keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Rasulullah bagaimana dengan keluarganya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat witir, apa yang beliau lakukan? Beliau ketika bangun, beliau juga membangunkan keluarganya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ketika beliau witir, apa yang beliau lakukan? Qumi fa'autiri ya Aisyah. Wahai Aisyah, yuk bangun, yuk witir. Ini diajak keluarganya. Dalam riwayat lain disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi bentar lagi masuk bulan puasa. Itu apa yang beliau lakukan? Beliau tidak hanya melakukan ketaatan untuk sendiri, tapi diajak keluarganya untuk melakukan ketaatan di malam hari. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah mendoakan, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, yang mana dia bangun ketika malam, apa yang dilakukan? Dia sholat dan membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat. Kalau istrinya nggak bangun, apa yang dilakukan? Dengan lembut dia percikkan air. Itu dirahmati sama Allah. Dan begitu juga Allah merahmati seorang perempuan, seorang istri yang bangun pada sebagian malam untuk melaksanakan sholat, dibangunkan suaminya. Kalau suaminya belum bangun, bagaimana? Dipercikkan airnya supaya bangun. Ini hadisnya romantis. Tapi kalau kita praktek bisa jadi perang dunia.
Hadisnya Masya Allah enak betul berkeluarga kayak gitu, saling menguatkan. Ketika udah berkeluarga, Masya Allah, prakteknya susah betul. Prakteknya susah betul. Ini keluarga yang bukan hanya bersatu di dunia, tapi juga bersatu di akhirat. Banyak keluarga-keluarga yang ketika di dunia, apa yang terjadi? Mereka dekat betul. Jalan-jalan sering, makan-makan bareng sering, semuanya bersatu ketika di dunia. Akrab betul, harmonis betul. Tapi ketika di akhirat nanti, saling jauh menjauhi. Nggak berani ketemu satu dengan yang lain. Di dunia akrab betul, dekat betul, saling mencintai. Tapi di akhirat saling caci mencaci. Rupanya apa? Rupanya kelakuan di dunianya hanya untuk kesenangan duniawi saja, tanpa memahami tentang kewajiban perkara-perkara yang harus disempurnakannya untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah, makanya disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Itu semuanya lari. Kenapa? Rupanya orang yang paling banyak membebani seseorang ketika di akhirat nanti adalah orang yang paling dekat dengannya. Kenapa orang yang paling dekat ini paling banyak membebani seseorang? Karena kezaliman yang paling banyak dilakukan adalah kepada orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat ini paling banyak kita interaksi. Orang paling dekat ini paling banyak kita ngomong. Orang yang paling dekat ini paling banyak yang betul-betul kita melakukan hubungan dengan mereka. Maka mereka paling banyak mendapatkan kezaliman daripada kita. Sehingga apa yang terjadi? Hari kiamat nggak berani jumpa. Nggak berani jumpa. Tapi ada keluarga yang mempersatukan. Yaitu bagaimana? Keluarga yang saleh dan saleha. Ini ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah nggak sebutkan di sini ku anfusakum wa ahlikum minal ma'asi, minal ma'siyah. Jaga diri kalian daripada maksiat, enggak. Allah cuma perintahkan jaga dari api neraka. Bagaimana cara menjaga daripada api neraka? Yaitu dengan menjauhi segala sesuatu yang menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana sumber api daripada neraka ini, bahan bakarnya itu annas. Annas ini siapa? Yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hijarah, dan juga batu-batu ini merupakan bahan bakar api neraka. Apa yang dimaksud dengan batu di sini? Yaitu yang sesembahan orang-orang. Patung-patung yang dijadikan sesembahan itu akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Kemudian Allah sebutkan lagi tentang keadaan api neraka ini, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Pada neraka ini ada malaikat ghilad, keras, kasar. La ya'sunallah ma amarahum. Sadis betul malaikat ini. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan langsung cepat taat kepada Allah, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat tersebut disebutkan oleh para ulama, malaikat ini dicabut daripada dirinya sifat rahmah. Ketika mengazab betul-betul nikmat. Ini malaikat ini enggak ada rahmat sama sekali. Algojo di dunia itu ketika menyiksa orang kadang-kadang punya sifat rahmah. Udah lihat orang udah lembek di situ, udah berdarah-darah di situ. Dalam hatinya kadang-kadang ada iba. Dan algojo di dunia kemampuannya terbatas. Capek juga dia. Sebagaimana dulu pernah ketika Bilal diazab, dipukul sama algojo. 2 orang mukul Bilal, nyiksa Bilal. Apa kata yang mukulnya? Wahai Bilal, tolong istirahatkan kami. Rupanya dia minta tolong kepada Bilal juga supaya mengistirahatkan dirinya. Dengan cara apa? Udah ikut saja apa yang dikatakan Tuhan kamu supaya kami bisa istirahat. Kami nggak bisa istirahat, nyiksa kamu terus. Jangan kira nyiksa kamu tuh enak, capek, betul-betul capek. Habis kekuatan, habis energi untuk nyiksa. Bilal bin Rabah bilang, tolong istirahatkan kami wahai Bilal. Apalagi melihat keadaan Bilal yang seperti itu, timbul rasa iba. Tapi malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, nggak ada sifat rahmah. Dicabut daripadanya sifat rahmah. Kita kadang-kadang kalau lihat orang dipukul dengan kayu, dengan ini, timbul sifat rahmah. Tapi kalau malaikat ghilaf, kasar, bengis, sadis, itu kalau udah disebutkan oleh Allah, nggak tahu sadisnya seperti apa. Nggak tahu kasarnya seperti apa. Nggak tahu bengisnya seperti apa. La ya'sunallah ma amarahum. Malaikat tersebut tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan oleh Allah,
wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka cepat menunaikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu ayat